Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang computing components atau komponen dalam komputer. Masuk saja kita pada slide yang pertama, yang itu ada inside the case atau komponen utama pada laptop dan desktop. Di sini ada banyak sekali komponen utama ya, ada hard disk, ada power supply, ada PCA buses dan banyak lagi. Nah, tapi di sini saya akan hanya membahas satu, yaitu ada motherboard, disebut papan sistem. Ya. Motherboard ini adalah papan sirkuit utama pada komputer. Nah, poin-poin yang ada di dalam motherboard ini ada chip komputer, ada integrated circuit, ada transistor juga. Lanjut saja kita pada slide selanjutnya, itu ada prosesor, CPU atau Central Processing Unit, yang dimana tugas dari CPU ini adalah menafsirkan dan menjalankan instruksi-instruksi dasar yang mengoperasikan sebuah komputer. Ya, yang dimana the control unit itu ada prosesor ini yang bertugas mengendalikan dan mengarahkan seluruh operasi komputer. Nah, CPU berfungsi seperti otak kecil yang mengatur alur kerja dalam CPU tadi, teman-teman. Di sini ada arithmetic logic unit atau ALU. Nah, ALU adalah bagian dari prosesor yang melakukan operasi aritmatika dan logika. Wow, di sini ada pembahasan tentang machine cycle, yang dimana ini ada 4, teman-teman. Yang pertama ada fetching, yang dimana fetching adalah proses mengambil instruksi program atau data dari memori. Wow. Selanjutnya ada decoding. Nah, decoding ini tuh adalah proses menerjemahkan instruksi tersebut ya menjadi sinyal yang dapat difahami komputer, teman-teman. Selanjutnya ada assaulting, yang dimana ini adalah proses menjalankan atau melaksanakan instruksi yang telah diterjemahkan. Baik, selanjutnya ada storing, yang dimana ini adalah proses menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori, bukan ke media penyimpanan ya, teman-teman. Masih pada prosesor, ini ada register, ada system clock and clock speed, ada jenis prosesor PC and mobile atau Intel AMD, teknologi pendinginan, heatsink, liquid cooling. Okay, I hope you guys understand me. Selanjutnya ada cloud computing, layanan komputasi server, database, aplikasi yang dapat diakses melalui internet tanpa harus memiliki perangkat fisik sendiri. Oke, selanjutnya ada keuntungan. Yang pertama itu ada accessibility. Diakses ini tuh dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Nah, melalui internet sehingga memudahkan pengguna bekerja tanpa berada di lokasi tertentu. Nah, ini juga ada cost saving, yaitu ini juga mengurangi bahaya karena tidak perlu membeli server dan perangkat keras sendiri. Wow. Nah, di sini ada space saving. Kita tuh tidak perlu menyiapkan ruang fisik, teman-teman, untuk menyimpan perangkat atau server karena semua data disimpan di pusat data cloud. Selanjutnya ada scalability, yaitu kapasitas layanan dapat ditambah dan dikurangi dengan mudah sesuai kebutuhan tanpa harus mengganti perangkat atau menambah hardware. Nah, selanjutnya pada slide selanjutnya ada data
representation, ada ini tuh ada berapa ya? Ada 2 ya teman-teman. Yang pertama itu ada data dalam komputer dipresentasikan menggunakan sistem bilangan biner, yaitu terdiri dari 2 simbol, O dan 1. Maksudnya ini O atau O ya. Nah, selanjutnya ada sistem ini menggunakan bit atau binary digit sebagai satuan terkecil data, dan byte sebagai kumpulan bit. Lanjut saja kepada slide selanjutnya, itu ada memori ya. Memori ini adalah komponen penyimpanan yang berfungsi sebagai menyimpan instruksi dan data agar bisa diakses CPU, menyiapkan tempat penyimpanan sementara selama program berjalan, dan berfungsi sebagai menjaga agar proses komputasi berlangsung secara cepat dan efisien ya pastinya teman-teman. Nah, masih pada slide memori, di sini tuh ada byte atau satuan dasar penyimpanan data. Itu ada 1 byte sama dengan, maksudnya ini 1 byte itu setara dengan 8 bit ya teman-teman. Oke, di sini ada address. Setiap byte dalam memori memiliki alamat unik. Nah, alamat inilah yang memungkinkan CPU mencari data dengan cepat ya teman-teman. Nah, di sini tuh byte itu adalah kotak penyimpanan kecil, sedangkan address adalah nomor rumah. Oke, I think I understand this one. Selanjutnya ada jenis-jenis memori. Yang pertama itu ada RAM atau Random Access Memory. Nah, ini tuh berfungsi untuk menyimpan data sementara ketika program berjalan. Yang kedua ada Change Memory, yang dimana ini memori yang sangat cepat dan berada dekat ya, atau di dalam CPU untuk menyimpan data yang lebih sering dipakai agar akses lebih cepat teman-teman. Selanjutnya ada ROM, Read Only Memory. Ini tuh berisi tentang instruksi permanen atau tidak hilang saat mati ya. Nah, ROM ini bersifat non-volatile. Maksudnya ini data tetap tersimpan. Maksudnya ini tuh tetap nge-keep memori kita. Kayak ini tuh nggak hilang walaupun komputer kita itu mati atau whenever, I don't care. Nah, selanjutnya nomor 4 itu, yang keempat ada flash memory, yang dimana memori non-volatile seperti USB, SSD atau kartu SD. Yang pertama, yang terakhir ada cache atau memori kecil yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi sistem seperti jam, tanggal, pengaturan, BIOS ya. Oke, next slide selanjutnya ada adapter card atau kartu tambahan. Nah, kita mulai dari pengertiannya. Adapter card atau expansion card. Nah, adapter card atau kartu tambahan adalah perangkat keras yang dipasang pada komputer untuk menambahkan kemampuan atau berfungsi atau fungsi baru yang tidak ada pada motherboard stand. Ya, selanjutnya kita bahas yang kedua itu ada expansion slot. Nah, expansion slot ini adalah slot khusus di motherboard yang digunakan untuk memasang kartu tambahan, teman-teman. Nah, selanjutnya ada USB adapters and hot plugging. Nah, selain dipasang di slot motherboard, adapter juga ada yang menggunakan port USB, teman-teman. Baiklah, kita masuk pada slide yang selanjutnya. Ada bus atau buses system. Nah, yang dimana bus adalah jalur elektronik di dalam komputer yang digunakan untuk mengirimkan data, instruksi, dan sinyal kontrol antar komponen
Ya, CPU, memori, dan perangkat lain. Ya, next itu ada jenis-jenis bus ya teman-teman. Ini ada, sebentar, ini sepertinya ada 3 ya jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada sistem front side bus atau FSB, yang dimana tugasnya adalah menghubungkan CPU dengan memori utama atau RAM. Nah, kecepatan bus ini sangat mempengaruhi kinerja komputer. Selanjutnya ada backside bus atau bus yang menggunakan CPU dengan change L2 atau L3. Yang terakhir ada expansion bus atau ini tuh tugasnya menghubungkan CPU ya, CPU motherboard dengan perangkat tambahan. Yang terakhir ada power supply and batteries. Nah, power supplies adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah arus listrik AC dari stop kontak ya menjadi arus DC. Nah, ini tuh menyediakan tegangan dan daya yang stabil untuk motherboard, CPU, GPU, hard disk, dan komponen lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan, yang dimana kesimpulan dari materi saya hari ini, komponen komputer merupakan bagian penting yang saling bekerja sama agar komputer dapat berfungsi dengan baik teman-teman. Nah, komputer utama terdiri dari perangkat keras ya, hardware, perangkat lunak, dan pengguna atau brainware. Nah, hardware berperan sebagai alat fisik. Nah, sedangkan software berfungsi sebagai pengendali dan pengelola data. Nah, sedangkan brainware bertugas mengoperasikan dan mengolah sistem kita berarti ya. Nah, tanpa kerja sama ketiga komponen tersebut, nah komputer tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman tentang komputer sangat penting untuk mendukung penggunaan teknologi secara efisien. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang computer component. Saya harap jika ada kesalahan kata dan pengucapan kalimat, mohon dimaafkan karena di sini seperti yang saya katakan tadi, kita sama-sama belajar ya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.